Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan hasil drawing round yang keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah berlangsung di Kuala Lumpur. Hasilnya, Indonesia berada di grup B. Satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak. Dan ini sudah memberi gambaran ya kepada pendukung-pendukung timnas Indonesia bahwa bagaimana persiapan timnas Indonesia kerana melalui pengalaman sebelum ini. Indonesia pernah menghadapi timnas Arab Saudi dan ketika itu timnas Indonesia memenangi perlawanan ketika menghadapi timnas Arab Saudi. Nah, jadi bagaimana persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi dua tim ini di grup B? Kalau melihat sebelum ini pemain-pemain timnas Indonesia, saya melihat ada penambahan ya. Dan hari ini saya melihat timnas Indonesia sudah mewujudkan satu tim yang mempunyai chemistry yang cukup baik. Di grup E pula ada Qatar, Uni Emirat Arab dan juga Oman. Ini menarik untuk kita bahas ya tentang timnas Indonesia selaku satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang keempat ini. Kalau dulu kita melihat Indonesia ini berada di ranking 175. Hari ini Indonesia berada 118 ranking peringkat FIFA. Sangat jauh loncatannya guys, sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia begitu baik ya. Sejak dipimpin oleh Pak Erick Thohir, saya melihat banyak perubahan yang telah berlaku untuk timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia banyak melakukan program-program demi untuk memantapkan lagi timnas mereka. Antara perkara yang menarik yang saya lihat program yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia adalah proses naturalisasi. Lihat, setelah Indonesia melakukan proses naturalisasi terhadap pemain-pemain diaspora ini dan gabung pada timnas Indonesia, di situ saya lihat timnas Indonesia setiap kali penampilan mereka pasti tidak mengecewakan. Seperti Tom Hai, Kelvin Verdong, Jay Ejas, ramai lagi. Ini merupakan satu program demi untuk membangkitkan semangat para pemain dan juga untuk memberi satu gambaran bahwa di sini mereka dapat menerapkan ya transfer skill terhadap pemain-pemain sedia ada di negara mereka. Dan program ini diikut juga oleh beberapa negara seperti Malaysia khususnya. Bila melihat kesan daripada proses naturalisasi ini, dia dapat meningkatkan ya semangat pemain-pemain yang sedia ada dan ini dapat membakar semangat para pemain. Lihat bagaimana Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang telah melaju sampai ke putaran yang keempat ini. Kalau dilihat di Asia Tenggara ini guys, Vietnam ya, kalau tidak silap, Vietnam pernah sampai ke kualifikasi, tetapi dia hanya berjaya meraih 4 atau 6 poin, lebih kurang macam itulah. Tetapi hari ini Indonesia telah memecahkan rekod itu, rekod ASEAN. Indonesia telah berjaya mendapat poin yang tertinggi. Jadi, apa yang dapat kita pelajari daripada timnas Indonesia? Salah satunya, program yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini cukup jelas. Apabila beliau membawa ya, ataupun membuat proses naturalisasi ataupun program naturalisasi ini, dia dapat membentuk tim yang kuat ya. Dan ini dapat mentransfer skill terhadap pemain-pemain sedia ada. Kalau dilihat sejak Pak Erick Thohir masuk dalam Federasi Sepak Bola Indonesia, kali pertama yang dia lakukan ya di awal-awal dia menjabat sebagai ketua umum, dia mengundang tim nomor 1 dunia yaitu Argentina ketika itu. Pada ketika itu saya rasa kaget juga. Kenapa Indonesia mengundang tim nomor 1 peringkat FIFA? Sedangkan Indonesia ketika itu berada jauh rankingnya. Tetapi ternyata ini merupakan satu cara ya bagaimana memberi kesan mental yang kuat ya terhadap pemain-pemain timnas Indonesia ataupun mengasah mental para pemain.
Setelah itu, Indonesia menghadapi tim-tim yang besar. Saya lihat tidak ada kegusaran, tidak ada ketakutan karena Indonesia sudah menghadapi tim nomor 1 ranking peringkat FIFA. Itu fakta. Dan kesan daripada apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, hari ini Indonesia berada ranking 118. Memang tahniah, terbaik, dan juga ini merupakan satu cara yang wajar untuk dicontohi. Dan bila melihat ada beberapa negara yang sudah mencontohi program yang dilakukan seperti Indonesia, antaranya Malaysia. Jadi kalau dilihat untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Irak ini, Indonesia sekiranya konsisten dalam melakukan cara-cara yang telah diterapkan oleh Patrick Kluivert, saya yakin dan percaya Indonesia tidak mustahil bisa menjadi juara grup D. Karena apa? Kalau dilihat Indonesia menghadapi Arab Saudi ketika itu, dari segi pemain-pemain yang ada ketika itu, belum lagi ada tambahan pemain-pemain seperti oleh Romeni, itu merupakan kekuatan pada timnas Indonesia. Cabarannya apabila menghadapi Irak. Sebab Irak nih guys, merupakan tim yang kuat. Jadi ada beberapa laga yang dihadapi oleh Indonesia, ketika itu Indonesia kalah. Tapi kena ingat, ketika itu siapa pemain-pemain timnas Indonesia? Ketika itu rasanya dari segi pemain-pemain diaspora masih belum ramai yang gabung. Tetapi hari ini ada oleh Romeni, ada J. Ijaz, ada beberapa lagi pemain diaspora yang memperkuatkan timnas Indonesia itu untuk mereka menghadapi laga yang berikutnya. Dan kalau dilihat dari segi penampilan timnas Indonesia sepanjang yang saya lihat pemain-pemain timnas Indonesia begitu cukup konsisten. Setelah Sintayong melatih sebagai ketua pelatih untuk timnas Indonesia, dia telah membawa banyak perubahan. Dan ini adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan satu contoh yang telah memberi kesan yang cukup besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi untuk grup E ada Qatar, ada Uni Emirat Arab dan juga Oman. Jadi bagi menghadapi tim-tim ini dengan kekuatan Patrick Kluivert dan juga kekuatan pemain-pemain yang ada ini, saya yakin dan percaya usaha untuk Indonesia mencapai misi untuk sampai ke Piala Dunia itu mesti ada harapan, pasti ada harapan, dan juga ruang itu terbuka. Karena kena ingat guys, Indonesia daripada ranking 175, hari ini Indonesia berada ranking 118. Apa yang dilakukan oleh federasi bagi memperkuatkan tim mereka? Bila dilihat, inilah pentingnya manajemen dan juga seorang pemikir yang mempunyai satu misi yang jelas. Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Erick Thohir. Memang cukup smart, solid cara pemikiran Pak Erick Thohir apabila dia mengundang tim yang besar ke Indonesia bagi mengasah mental para pemain. Lepas tu laga persahabatan dengan tim-tim yang besar ini dapat membentuk mental para pemain. Jadi untuk menghadapi tim-tim yang besar ini rasanya tidak ada masalah bagi pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi guys, apa harapan kita terhadap perjuangan timnas Indonesia untuk round yang keempat ini? Jadi besarlah harapan kita agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Kami yakin dan percaya dengan kepimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama untuk timnas Indonesia, dia bisa mengubah warna ASEAN ini, terutamanya Indonesia khususnya, karena satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN adalah timnas Indonesia. Dan dari segi pemain tidak diragukan lagi guys. Dalam timnas Indonesia, saya lihat perlawanan terakhir timnas Indonesia, mereka telah menyusun tim yang telah mempunyai chemistry yang cukup jelas. Ini adalah bagi menghadapi tim-tim yang akan mereka hadapi seperti Arab Saudi dan juga Irak di grup B. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih kejayaan dalam perlawanan ataupun laga yang mereka hadapi. Untuk musim kali ini,
Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang telah berjaya sampai ke level round yang keempat. Dan sudah pasti menurut ataupun mengikut daripada pengalaman-pengalaman pemain-pemain timnas Indonesia ketika mereka menghadapi tim-tim gergasi yang lain, mereka sudah dapat mempelajari sesuatu di situ, dan sudah pasti untuk round yang keempat ini peluang ataupun ruang itu terbuka luas. Tinggal kita melihat bagaimana Patrick Kluivert mengatur strategi, mengatur skema untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Kalau Arab Saudi, ya kita sudah melihat bagaimana perjuangan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, cuma Irak. Tetapi kena ingat seperti mana yang saya katakan tadi, dalam timnas Indonesia saat ini pemain-pemain yang ada dalam timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang terbaik yang telah dilihat, yang telah dibuat penapisan untuk menghadapi laga yang akan mereka tempuhi di round yang keempat ini. So, semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan kita doakan bukan sejak dari Indonesia, malah se-ASEAN saat ini mengharapkan dan mendoakan agar timnas Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia. Ini tidak mustahil, sebab dalam sepak bola segala-galanya bisa terjadi. Jadi guys, apapun kita doakan yang terbaik untuk satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN ini adalah timnas Indonesia. ASEAN harus bersatu untuk memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia untuk round yang keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.